yang ketiga ini kita akan membahas masalah unit sedimentasi atau unit pengendapan yang merupakan salah satu dari unit pengolahan air, sehingga unit ini keberadaannya sangat penting. Kita akan mulai dengan tujuan. Kenapa unit sedimentasi ini ada ataupun sangat penting dalam proses pengolahan air. Yang pertama adalah sedimentasi sendiri merupakan proses pemisahan solid liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid. Gitu. Kemudian yang kedua, mengendapkan flok hasil proses koagulasi dan flokulasi. Yang ketiga itu mengendapkan lumpur hasil pembubuhan soda kapur pada proses penurunan kesadahan. Yang keempat itu proses pengendapan persipitat pada penyisihan besi dan mangan dengan proses oksidasi. Nah, tujuan ini bukan hanya untuk dalam unit pengolahan air, tapi juga sedimentasi itu dibutuhkan dalam proses pengolahan air limbah. Nah, sedimentasi sendiri pada proses pengolahan air itu ada dua. Yang pertama prasedimentasi atau biasanya disebut dengan sedimentasi 1. Kemudian yang kedua itu adalah sedimentasi 2 gitu. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sedimentasi tipe pertama. Nah, sedimentasi tipe pertama atau unit prasedimentasi ini merupakan unit di mana terjadi proses pengendapan partikel diskrit. Nah, jadi yang membedakan sedimentasi 1 dengan sedimentasi 2 itu pada partikel yang diendapkan. Sedimentasi 1 itu yang diendapkan itu adalah partikel diskrit yang berlangsung secara individu, sedangkan sedimentasi 2 yang diendapkan itu adalah flok gitu ya. Flok partikel gitu ya, hasil dari proses koagulasi dan flokulasi pada proses sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya, partikel diskrit itu apa sih, Pak? Jadi partikel diskrit itu adalah partikel yang tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran maupun berat pada saat pengendapan. Nah, pengendapan dapat berlangsung secara efisien apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, apa syarat-syaratnya? Yang pertama itu adalah karakteristik aliran. Jadi aliran dalam proses pengendapan tipe pertama ini harus laminer gitu ya. Apa tipe aliran laminer? Itu adalah tipe aliran yang tenang gitu ya, tidak ada terjadi goncangan air akibat ada sekat di sana misalnya, sehingga partikel diskrit tadi bisa mengendap secara sempurna. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua inilah sedimentasi 2, yaitu partikel yang diendapkan itu adalah hasil proses koagulasi dan flokulasi. Kalau kita lihat dalam aplikasi sendiri, proses sedimentasi itu bisa diaplikasikan pada pengendapan diskrit tadi ya. Pengendapan diskrit di sedimentasi 1 ada partikel kasar, ada grit yang terbawa oleh air limbah. Kemudian pengendapan lumpur biomasa yang merupakan hasil proses biologi. Pengendapan presipitat pada penyisihan fosfat dalam proses presipitasi. Dan yang terakhir pengendapan flok hasil koagulasi dan flokulasi. Artinya di sini tidak hanya proses pengolahan air yang membutuhkan proses unit sedimentasi, namun juga pada proses pengolahan air limbah, pengolahan lumpur biomasa juga membutuhkan unit sedimentasi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk dari tangki sedimentasi atau bak sedimentasi.
ada 3 jenis atau bentuk dari tangki sedimentasi. Yang pertama ada berbentuk segi 4, kemudian yang kedua dan ketiga itu sama-sama bentuk lingkaran. Apa yang membedakan? Di sini yang membedakan adalah inletnya, gitu ya, inlet dan outletnya. Kalau tangki sedimentasi bentuk pertama itu inletnya berada di tengah, center feed, gitu ya, berada di tengah. Jadi melalui aliran pipa. Sedangkan pada bentuk tangki yang ketiga itu alirannya atau inletnya berada di sekeliling lingkaran atau badan dari unit sedimentasi berbentuk lingkaran. Gitu. Nah, ini adalah tipikal dimensi dari bak sedimentasi. Ini dari bukunya Reynolds dan Richard tahun 1996. Jadi ini adalah panduan, gitu ya. Ini adalah panduannya. Para mahasiswa bisa menjadikan ini panduan, namun ketika mendesain bak sedimentasi harus juga melihat berapa debit yang akan diolah. Debit air yang akan diolah itu berapa, gitu ya, berapa meter kubik per detik. Dari sanalah kita bisa menentukan dimensi dari bak sedimentasi, tentu dengan mempertimbangkan pedoman yang ada di buku Reynolds dan Richard. Nah, ini tadi ya, saya sudah jelaskan di awal, tipe-tipe sedimentasi sebenarnya bukan hanya 2, tapi yang diaplikasikan di unit pengolahan air itu ada 2, yaitu yang warna biru. Sedangkan yang warna merah tipe 3 dan tipe 4 ini merupakan unit sedimentasi yang dapat diaplikasikan pada proses pengolahan air limbah. Nah, ini merupakan jenis-jenis klasifikasi dari partikel yang tersuspended atau tercampur di dalam air. Apa saja yang diendapkan, begitu. Ada partikel diskrit, gitu ya, kemudian ada flocculent particle, kemudian ada hydrate particle. Nah, ini ada di pengolahan air dan ada juga di pengolahan air limbah, terutama di hydrate particle dengan konsentrasi partikel yang sangat tinggi, yang tidak hanya mampu diendapkan secara alami, begitu ya, tanpa bantuan bahan kimia, itu tidak bisa karena saking tinggi kandungan konsentrasi dari partikelnya. Maka dia harus dibantu dengan penambahan bahan kimia agar bisa diikat partikelnya, bisa diikat koloidnya, agar proses pengendapan bisa terjadi. Nah, ini adalah terjadinya proses sedimentasi pada bak sedimentasi, entah itu sedimentasi 1 maupun sedimentasi 2. Nah, kalau kita lihat gambar bak sedimentasi ini, terdapat beberapa zona ya. Ada 3 zona, bahkan ada 4, gitu ya, ada 4 zona. Yang pertama zona inletnya. Yang kedua ada zona pengendapan. Yang kedua ada zona lumpur. Yang ketiga ada zona outlet. Apa itu zona inlet? Jadi zona inlet itu merupakan zona yang mendistribusikan air secara merata kepada bak sedimentasi dan menyebabkan kecepatan aliran yang baru masuk, gitu ya. Zona yang dapat mendistribusikan air kepada bak sedimentasi. Gitu. Kemudian zona pengendapan ini merupakan zona tempat terjadinya proses pengendapan partikel diskrit, gitu ya. Nah,
Air mengalir secara horizontal di zona ini, sehingga dengan aliran yang laminer. Aliran laminer itu adalah aliran yang tenang tanpa ada benturan yang menyebabkan gangguan pada pengendapan partikel diskrit. Kalau kita lihat anak panah dari ujung kiri, dari zona inlet ke ujung bawah zona outlet, ini adalah proses terjadinya pengendapan partikel diskrit. Air mengalir gitu ya, air mengalir melalui inlet, kemudian masuk ke zona lumpur dengan kecepatan FH. Nah, air yang mengalir tersebut terdapat partikel diskrit yang akan mengendap, yang mengalami proses pengendapan dengan kecepatan VT. Jika air mengalir dengan kecepatan FH lebih kecil dari kecepatan pengendapan dari partikel diskrit, maka partikel diskrit akan mengendap secara sempurna. Namun, jika kecepatan air lebih besar gitu ya, lebih besar dari kecepatan pengendapan partikel diskrit, maka kecepatan pengendapan akan kurang sempurna. Kita lanjutkan bagian ini. Ya, tadi di bagian tengah ini adalah zona pengendapan. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan, itu merupakan zona outletnya. Zona outlet ini adalah zona tempat terjadinya aliran air yang sudah mengalami pengendapan untuk keluar dari tangki pengendapan. Jadi zona outlet ini mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi pola aliran dan karakteristik pengendapan vlog pada bak sedimentasi. Biasanya pelimpahan dari air dan bak penampung limpahan digunakan untuk mengontrol outlet pada bak sedimentasi. Jadi selain itu juga pelimpahan dari bak sedimentasi ini biasanya juga jadi kalau pelimpahannya besar begitu ya, nanti aliran yang terbentuk di dalam zona outlet ini akan cenderung sangat cepat, sehingga alirannya sedikit akan mendekati aliran transisi. Bisa jadi seperti itu karena pelimpahannya terlalu banyak, sehingga di dalam zona outlet ini harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran yang terbentuk di zona pengendapan harus tetap laminer. Air yang keluar melalui zona outlet juga tidak terlalu mempengaruhi aliran pada zona pengendapan. Nah, kemudian yang paling bawah itu merupakan zona lumpur. Nah, zona lumpur ini merupakan zona tempat terjadinya pengumpulan lumpur-lumpur atau partikel diskrit yang telah mengendap kemudian berkumpul menjadi lumpur. Begitu. Nah, lumpur ini nanti akan diolah gitu ya, baknya akan dikuras, kemudian lumpurnya akan diambil untuk dilakukan pengolahan lumpur dengan proses biologi. Nah, ini merupakan persamaan-persamaan yang nanti akan dipakai untuk menghitung kecepatan pengendapan partikel diskrit. Yang pertama itu ada rumus untuk menghitung waktu pengendapan, gitu ya. Waktu pengendapan partikel yaitu kedalaman dari bak sedimentasi dibagi dengan
kecepatan pengendapan partikel diskrit. Ada juga persamaan kedua untuk menghitung waktu pengendapan partikel, itu memanfaatkan lebar dari bak sedimentasi kemudian dibagi dengan kecepatan air gitu ya, kecepatan air yang mengalir secara horizontal. Kemudian di persamaan 9.15 itu untuk menghitung kecepatan air secara horizontal yang mengalir di bak sedimentasi, yaitu debit yang mengalir atau debit yang masuk ke dalam bak sedimentasi dibagi dengan kedalaman bak dan dikali dengan W atau areanya. Kemudian yang keempat itu adalah kombinasi dari persamaan 9.14 dan persamaan 9.15 untuk menentukan T waktu detensinya. Dirumuskan sebagai berikut, ada L dikali W dikali H per debit yang masuk ke dalam bak sedimentasi. Nah, rumus-rumus ini harus diingat seperti apa rumus untuk menghitung waktu detention atau kecepatan aliran yang mengalir secara horizontal di bak sedimentasi. Karena ini akan sangat penting untuk kita gunakan dalam menghitung kecepatan pengendapan partikel diskrit. Nah, untuk overflow rate ini merupakan debit gitu ya. Debit yang mengalir, yang masuk ke dalam bak dibagi dengan luas penampang. Berapa debit yang masuk, kemudian kita bagi dengan luas penampang, itulah debit yang keluar dari bak sedimentasi. Di awal tadi kita sudah membicarakan masalah sedimentasi pertama atau prasedimentasi. Jadi pada proses sedimentasi 1 ini terjadi pengendapan partikel diskrit, yaitu partikel yang dapat mengendap secara bebas gitu ya, secara individu tanpa membutuhkan adanya interaksi antar partikel. Proses pengendapannya partikel ini dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu gaya impelling dan gaya drag. Nah, gaya impelling ini merupakan gaya berat partikel, gitu, gaya berat partikel yang mengendap. Kemudian pada saat yang bersamaan juga terdapat gaya drag pada partikel yang mengendap itu, atau gaya tarik, gitu ya, gaya tarik ke atas oleh gaya drag tersebut. Nah, akibatnya kedua gaya ini ketika partikel mengendap, maka partikel mengendap akan dengan proses yang konstan. Ada gaya yang tariknya, kemudian ada juga gaya apung yang menyebabkan proses pengendapannya secara konstan. Nah, gaya impelling, kalau kita asumsikan gaya impelling dan gaya drag ini adalah sama, maka kita bisa menghitung kecepatan pengendapan dari partikel itu sendiri. Vs-nya gitu. Vs itu adalah kecepatan pengendapan dengan rumus persamaan sebagai berikut. Vs sama dengan akar 2G per CD. G itu adalah percepatan gravitasi dibagi dengan CD itulah koefisien dragnya, dikali dengan rho partikel yang mengendap, dikurangi dengan rho air dibagi massa jenis air, dikali dengan V kecepatan air secara horizontal dibagi dengan AC atau luas potongan melintang partikel. Nah, bila V per AC sama dengan 2/3 kali D, maka kecepatan pengendapan partikel diskrit
itu dirumuskan menjadi 4G per 3CD dikali rho partikel dikurangi rho air per rho air dikali dengan D. Nah, kalau kita lihat di grafik ini merupakan grafik yang menentukan apakah aliran yang terbentuk dalam bak sedimentasi kita adalah aliran laminer, transisi, atau turbulen. Di awal kita sudah menyatakan bahwa aliran yang terbentuk pada bak sedimentasi harus aliran yang laminer. Artinya aliran yang laminer itu adalah aliran dengan angka di bawah 1. Ya, kalau kita lihat grafik ini, angka NRE atau bilangan Reynolds yang menandakan aliran tersebut adalah aliran yang laminer ditandai dengan perhitungan hasil bilangan Reynolds-nya di bawah angka 1. Untuk aliran transisi, yaitu bilangan Reynolds-nya 1 sampai 10 pangkat 4. 1 sampai 10 pangkat 4 antara itu. Sedangkan aliran turbulen ditandai dengan bilangan Reynolds di atas 10 pangkat 4 atau di atas 10.000. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan aliran kita apakah aliran Reynolds, aliran laminer, transisi, atau turbulen dengan melihat hasil perhitungan dari bilangan Reynolds yang telah kita hitung. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung kecepatan pengendapan sebuah partikel, di mana tadi di awal kita sudah melakukan substitusi persamaan 914 dengan 915. Kita dapatkan persamaan Vs sama dengan akar 4G dikali G per CD, akar 4 per 3 dikali G per CD dikali rho partikel dikurangi rho air dibagi rho air dikali D. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita pakai untuk menghitung kecepatan pengendapan partikel. Sebelum kita menggunakan persamaan ini, maka terlebih dahulu adalah kita menghitung bilangan Reynolds-nya. Kenapa kita harus menghitung bilangan Reynolds? Karena kita ingin menentukan apakah aliran kita ini adalah aliran laminer atau transisi atau bahkan turbulen. Tuh. Nah, untuk menghitung bilangan Reynolds kita menggunakan persamaan NRE sama dengan Vs, kecepatan pengendapan, dikali dengan D dikali dengan rho air dibagi dengan mu. Mu ini adalah viskositas absolut dinamis. Nah, kalau kita sudah menghitung NRE, maka akan ketahuan angkanya berapa. Jika angkanya adalah kurang dari 1, NRE yang kita dapatkan kurang dari 1, maka alirannya adalah aliran laminer. Kemudian dari aliran laminer ini kita bisa menghitung CD, rumus CD. CD untuk aliran laminer itu 24 per NRE. Dari sini kita bisa menghitung kecepatan pengendapan sebuah partikel, yaitu G per 18 mu dikali rho partikel dikurangi rho air dikali D kuadrat. Nah, ini. Sedangkan kalau kita mendapatkan bilangan Reynolds hasil perhitungan dengan rumus Vs D rho per mu adalah antara 1 sampai dengan 10 pangkat 4, maka CD yang kita gunakan adalah 24 per NRE plus 3 per NRE pangkat setengah plus 0,34. Namun jika kita dapatkan bilangan Reynolds di atas 10 pangkat 4, maka aliran kita adalah aliran turbulen. Dengan rumus CD dengan CD sama dengan 0,4. Maka rumus pengendapan partikel itu menjadi akar G per 0,3 dikali rho partikel per rho air dibagi rho air dikali
D. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang harus kita ingat. Harus kita pahami kapan kita menggunakan rumus laminer, rumus transisi, dan rumus aliran turbulen. Jadi semua aliran ini memiliki acuan rumus persamaan yang berbeda-beda tergantung dari bilangan Reynolds yang kita dapatkan. Nah, kalau kita tidak ingin menghitung menghitung berapa kecepatan partikel tadi, maka kita gunakan grafik ini gitu. Nah, ini syaratnya kita gunakan grafik ini, kita harus tahu berapa diameter dari partikel yang akan mengendap. Dari besar diameter partikel yang mengendap, maka kita bisa menentukan kecepatan pengendapan dari partikel tersebut. Namun sayangnya kita sulit karena begitu banyak partikel di dalam air yang akan mengendap secara individu tanpa ada interaksi dengan partikel lain sangat banyak, maka diameternya pun beragam. Karena diameter yang beragam itulah kita sulit juga menentukan kecepatan pengendapan menggunakan grafik ini. Satu-satunya cara adalah kita menggunakan rumus ini untuk menentukan berapa kecepatan pengendapan dari sebuah partikel. Nah, ini contoh menghitung kecepatan pengendapan partikel yang berdiameter 0,05 cm dengan spesifik gravity 2,65 pada air dengan temperatur 20. Nah, silakan mahasiswa bisa coba mengaplikasikan rumus-rumus yang tadi untuk menghitung kecepatan pengendapan partikel yang berdiameter 0,05. Baik, silakan ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan di classroom, dan juga nanti akan ada tugas lain untuk mata kuliah satuan operasi, topik tentang unit sedimentasi. Untuk itu, kuliah kita pada hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.